yang terjadi di area luar Ponorogo ataupun di Ponorogo itu rata-rata adalah terkena order fiktif. Order fiktif ini berupa order bentuk GrabFood bisa, Express nalangin bisa, bahkan Grab Bike penumpang pun bisa dibentuk fiktif. Itu alasannya minta top up OVO, biasanya seperti itu, tapi orangnya tidak di lokasi. Jadi hati-hati semua jika mendapatkan orderan yang mencurigakan seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Oke teman-teman, bagaimana sih perasaannya ketika dapat orderan seperti ini? Pastinya senang. Yang ditunggu-tunggu ketika HP bunyi dan itu adalah orderan. Tapi beda lagi dengan ketika kita mendapatkan orderan dan itu order fiktif. Seperti yang saya dapatkan kemarin, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dari sini ordernya adalah order Grab Express ya. Dan setelah itu ternyata sesuai aplikasi ya Pak. Itu adalah seolah-olah orderan itu benar-benar pasti atau nyata. Jadi para penipu ini untuk melancarkan aksinya seolah-olah dia benar-benar pesan dan itu adalah bukan dari order fiktif atau order palsu. Yang saya temui kemarin minta dibelikan pampers. Nah, itu oke, merknya apa? Dan saya jawab seperti itu. Tapi setelah itu sudah disebutkan mereknya dan ukurannya, sesuai ukurannya ya. Di situ tertera. Ya, ternyata itu situ sama Lazada. Jadi di sini kata-kata sama Lazada adalah sebuah notifikasi yang berbentuk order fiktif. Seperti yang sudah dijelaskan atau sudah dimasukkan ke Grab aplikasi teman-teman semua. Di situ diterangkan bahwa hindari penerima pesanan di luar aplikasi, terutama pada layanan Grab Express. Jadi yang sering terjadi di saat ini adalah Grab Express. Kenapa? Karena di situ adalah ada yang namanya Grab Express nalangin lah. Disitulah yang dibuat para penipu ini untuk melancarkan aksinya. Mungkin seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah lama dan memahami situasi dan kondisi, insya Allah mereka akan tahu, mereka akan senang dapat orderan seperti ini karena bisa dikerjain. Tapi jika nanti aplikasi Grab untuk driver dibuka kembali, itu yang teman-teman yang baru itu pasti akan menuruti apa yang diminta oleh si penipu ini. Jadi seumpama ordernya Grab Express disuruh membelikan sesuatu, contohnya pampers. Nah di situ ada juga notifnya, silakan mohon Pak sekalian dibelanjakan, tolong dibayarin Lazada. Seperti itu adalah sebuah notifikasi yang berbentuk fiktif. Tetapi jika itu adalah driver baru, mungkin akan ditulis saja. Kejadian juga waktu itu di tahun 2019 saya awal-awal nge-Grab itu juga sama, yaitu dapat seperti itu. Tetapi karena alhamdulillah ikut komunitas, jadi tahu yang dimaksud order fiktif itu seperti apa. Seperti itu. Jadi dari sini insya Allah sudah paham semua bahwasanya saat ini yang diserang oleh penipu ini adalah orderan yang berbentuk nalangin atau membelikan seperti itu. Jadi harapannya ke depan teman-teman semua harus benar-benar hati-hati dan benar-benar waspada terhadap penipuan.
yang saat ini sering disasar atau dituju adalah para driver atau Grab. Driver Grab maupun Gojek, karena ada pembayaran sistemnya tunai, jadi rentan terhadap penipuan. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi untuk teman-teman semua yang ada di sana yang mungkin belum mendapatkan yang namanya order fiktif, lebih hati-hati lagi dan lebih dikonsultasikan ke yang lain. Jika mendapatkan order fiktif, tanda kutip itu disuruh membayarkan lewat Indomaret atau Alfamaret ke pihak Lazada atau yang semacamnya, itu tanyakan ke teman apakah benar ini, apakah orderan asli atau fiktif. Di Grab dikasih notifikasi bahwasanya hindari pembayaran di luar aplikasi, otomatis itu adalah order fiktif. Jika pemesanan GrabFood pembayarannya lebih dari 200.000 terus itu menggunakan tunai, itu silakan ditelepon, dimintai nomor telepon atau semacamnya untuk konfirmasi bahwa itu adalah benar-benar pesan, benar-benar pemesan dan itu adalah real, bukan fiktif. Oke, selanjutnya teman-teman saya bacakan sedikit di notifikasi Grab driver ya. Hindari menerima pesanan di luar aplikasi, terutama pada layanan Grab Express. Biasanya berbentuk pengisian pulsa elektronik, terus pembayaran belanja online di minimarket, bisa di Tokopedia, Lazada dan semacamnya. Dan pembayarnya itu bisa juga di Alfamart atau di Indomaret. Yang selanjutnya itu pembayaran tagihan personal. Jadi ini tagihan seseorang untuk pembayaran itu. Jika menemukan di Grab Express berbentuk seperti itu, yang pertama batalkan saja pesanan tersebut dan infokan dengan sopan kepada pelanggan bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan layanan. Jadi Grab Express ini adalah cuma mengambil barang terus setelah itu mengantarkan. Jadi tidak lebih untuk pengisian pulsa, pembayaran ke seseorang ataupun pembayaran di belanja online seperti itu. Terus yang selanjutnya, arahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dengan menggunakan layanan yang sesuai. Contohnya jika itu GrabFood ya ke GrabFood, jika itu Grab Express nalangin ya nalangin, tetapi di luar pembayaran online seperti itu. Selanjutnya itu apabila pelanggan mencurigakan segera laporkan ke pusat bantuan yang jelas beserta bukti foto percakapan dan dengan pelanggan untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kira-kira tips-tipsnya sudah ada di notifikasi teman-teman semuanya bisa dilihat ataupun bisa dibaca. Oke. Tetap waspada dan selalu mengikuti ketentuan yang ada dari pihak Grab. Salam satu atribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.